Selamat datang di SG1P Pasti Sip. Apa itu SG1P? SG1P adalah podcast dari SMA Kristen Gloria 1. Ini tayangan perdana loh. Jadi saksikan saja SG1P yang berisi banyak hal tentang edukasi. Kali ini SG1P akan menampilkan bintang tamu yang luar biasa dari siswa SMA Kristen Gloria 1. Ini anak-anak yang berbakat dan luar biasa di bidangnya. Siapa saja? Tidak sabar untuk melihat, saksikan berikut ini. Bintang tamu kita kali ini yang pertama, cluenya adalah Ketua OSIS. Salah satu pemenang dari lomba HMC, lomba kedokteran. Pasti tahu toh? Siswa ini bernama Seva Alexander. Untuk narasumber yang kedua ini adalah siswa kita yang luar biasa, yang menggeluti bidang biologi. Cita-citanya mau jadi dokter nih. Nah, siswa ini sangat berprestasi. Salah satu prestasinya adalah pemenang lomba kedokteran HMC tahun 2020, pemenang dari SINEPS tahun 2019, dan ini prestasi yang masih digeluti dan dikejar terus. Peserta atau finalis dari kompetisi sains nasional. Siapa dia? Dia adalah Nathanael Jonathan. Apa saja yang akan mereka bicarakan? Ayo kita saksikan podcast ini. Oke, selamat datang Seva dan Nathanael di SG1P, Sekolah Kristen Gloria 1 Podcast. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, baik. Baik, luar biasa. Sudah 7 bulan kita tidak ketemu ya? Iya, benar. Oke. Seva, kita sudah nggak ketemu 7 bulan. Kira-kira apa sih kamu kerjakan selama 7 bulan ini dalam proses pembelajarannya? Oh, kalau 7 bulan sih jalannya sama saja Bu. Jadi belajar di rumah, terus juga aktif di OSIS, terus juga bantu-bantu papa mama di rumah, begitu. OSIS tetap jalan juga ya? Harus Bu. Masa karena pandemi di rumah terus berhenti, nggak mau. Ya. Luar biasa. Kalau bantu papa mama ngapain aja? Oh, di rumah kan ada bisnis kuliner Bu. Ya, saya bantu masak kadang-kadang di dapur. Ikut masak? Ya, bantu-bantu aja. Waduh, luar biasa. Iya toh. Jadi OSIS juga aktif, ya toh. Masak juga aktif, bantu mama papa di rumah, ya toh. Kalau Nathanael ngapain aja 7 bulan ini Nathanael? Sebenarnya sama Bu, segala sesuatu dilakukan ya kalau bisa di rumah. Jadi ya belajar ya di rumah, kalau OSIS ya dari rumah juga, kan aku juga OSIS, jadi ya dari rumah juga Bu. Terus luar biasa. Oh iya ya, ini yang dipakai bajunya luar biasa kembar ini baju USC, ya USC. Boleh cerita sedikit tentang USC? Benar. Ya Bu, USC itu United Student Council ya, banyak nggak tahu ya. United Student Council ini OSIS-nya SMA Kristen Gloria 1. Ya. Jadi ya kita ini yang banyak melaksanain program-program ya. Salah satunya itu ya kami ini di balik layarnya juga bekerjasama dengan sekolah. Mantap. Begitu. Seva ketua OSIS ya, betul ketua OSIS ya. Waduh, tanggung jawabnya besar itu. Kalau Nathan bagian? Saya humas Bu. Waduh, humas itu bagaimana humas itu? Ya humas ya sebagai jembatan Bu antara sekolah, siswa sama organisasi juga. Jadi kita yang berusaha untuk menjembatani mereka gitu. Pandemik masih buat program? Ada Bu, ada program. Karena kan kalau pandemik pun sebenarnya untuk penyampaian ke siswa pun ya masih bisa pakai media sosial. Jadi ya sebenarnya nggak terhambat juga kalau mau menyampaikan sesuatu program jalan ya masih ada platform media sosial juga. Nggak susah nih, maksudnya dalam arti ketemu teman-teman waktu mengadakan program, terus bagaimana Seva juga mengkoordinasi teman-teman OSIS kan nggak sedikit, lumayan banyak juga. Awal-awal susah Bu, nggak terbiasa kan soalnya. Biasanya kan ketemu tatap muka. Cuma akhir-akhir ini ya, tambah pengalaman, tambah terbiasa juga, jadi ya nggak masalah.
Gitu ya. Nggak terbengkalai dengan proses belajar. Tidak. Tidak itu ya apa? Tidak itu tidak beneran atau tidak bagaimana ini? Tidak itu tidak ada masalah. Ya. Kan masalah itu tergantung ya Kak, dilihat dari sisi mananya. Kalau saya sih nggak lihat itu sebagai masalah kayak gitu. Oh, mantap. Kangen nggak sama sekolah? Jelas Bu, kangen Bu. Saya Pak, kangen nggak sama sekolah? Kangen. Kangen. Apa sih yang dikangeni dari sekolah? Kangen ruangannya. Ruangan apa yang dikangeni? Oh, matematika 1. Matematika 1. Kenapa dengan matematika 1? Sudah terbiasa, sudah lengket sama ruangan itu. Sudah lengket, perangko ya lengket ya. Iya. Terus apa lagi yang dikangeni? Kumpul, pasti kangen berkumpul. Kumpul ya. Meskipun sama-sama belajar, tapi kalau beda kondisi itu kerasa Bu. Kerasa ya. Kira-kira nih ini berandai-andai kalau misalkan ini kan mulai pertengahan seperempat masa berakhirnya kamu kelas 2 atau ya pandemik itu ya toh. Ini ternyata kita hitung aja misalkan 1 tahun ini kita enggak ketemu di kelas 3 sampai nanti. Kalian bayangkan ya apa sih? Kalau nggak ketemu sampai tahun depan gitu ya. Ya, saya kira pengalamannya pasti ya berbeda sama yang sebelum-sebelumnya Bu. Kalau sebelum-sebelumnya kelas 3 kan anggapannya gongnya ya Bu. Jadi kenapa kelas 3 kenapa tadi? Gongnya Bu, kan puncaknya ya Bu. Jadi kayak biasanya siswa-siswa kelas 3 itu kan waktu semester 5 genjot ya Bu. Terus semester 6-nya mereka lebih santai gitu. Biasanya kan gitu. Ya biasanya sih gitu sih Bu. Cuma kalau sekarang ya kurang kerasa lah Bu. Vibes terakhir, tahun terakhir di sekolah tuh kurang kerasa Bu. Feel-nya kurang ya. Iya. Kalau saya Pak? Kalau 1 tahun? Gak ketemu. Belajar di rumah terus. Iya. Ya biasa aja sih. kan udah ketemu lewat udah terbiasa juga. Lama-lama kan ya ikut terus gitu. Gitu ya, tapi tidak mengurangi rasa cinta ke alma mater, betul enggak sih? Benar, harus cinta Gloria, cinta Indonesia. Wah, mantap ini ya toh. Nah, kira-kira dari 7 bulan ini, tadi kalian sudah terbiasa dengan pola-pola yang ada. Tetap enggak, maksudnya itu feel-nya sekolah ini sudah melakukan yang terbaik loh buat saya. Kira-kira bagaimana? Karena banyak nih ada isu-isu sekolah, kita sudah nggak sekolah lagi atau di rumah. Jadi bisa mengurangi rasa, dibilang gini ya, kalau biasanya intens ketemu, baru di situ orang bilang ini care sama saya. Sedangkan sekarang kita kan nggak intens nih. Tapi yang dilakukan sekolah ke siswa-siswanya menurut kalian bagaimana? Kalau menurutku ya Bu, sebenarnya itu semuanya tergantung sama siswanya Bu. Karena kan model-model tipe-tipe siswa itu juga beda. Ada yang mungkin mereka merasa belajar itu harus tatapan muka sama pengajarnya, terus harus diawasi terus. Ada juga yang bisa belajar jadi lebih fleksibel Bu, meskipun lewat video, lewat PowerPoint itu mereka bisa mengambil pelajarannya. Tapi ada juga yang memang mereka baru bisa menerima materi itu kalau ada tatap mukanya Bu. Jadi lebih interaksinya itu mereka lebih utama gitu. Kalau aku sendiri, aku lebih ke yang fleksibel Bu. Jadi meskipun tanpa interaksi dengan pengajarnya, aku bisa maksimal gitu Bu. Nah, jadi kalau menurutku kalau selama ini sekolah menjalankan home learning kan ya banyak ya Bu, effortnya guru-guru. Bikin videonya pun bukan video sembarangan. Jadi ya menurutku tetap maksimal sih Bu kalau menurutku. Gitu. Betul banget. Guru-guru ekstra kerja keras ini untuk tetap menampilkan yang terbaik, yang berkualitas buat anak didiknya. Betul begitu ya? Iya Bu. Berarti ada sisi plus juga. Berarti Nathan bisa memanage waktu dengan baik secara mandiri, bisa dibilang kayak gitu ya? Iya, kerasa kok Bu. Dengan adanya kayak gini kan kita dipaksa untuk
berarti waktu ini kamu yang atur sendiri kan, kita sendiri yang atur, sudah nggak ada yang awasi, pokoknya ada rentang waktu dari jam 8 sampai jam 3 ya kamu atur sendiri gimana harus selesai kewajibanmu gitu. Jadi ya lebih fleksibel juga kalau menurutku sih Bu. Gitu ya. Kalau Seva? Oh, kalau saya itu dulu merasa pas awal-awal HL, feelingku, wah HL nggak seru. Ternyata memang nggak seru HL awal-awal. Tapi aku belum terbiasa sekolah juga menghadapi sesuatu yang baru ya. Jadi ya semuanya juga pasti ngadepin apa ini kaget, nggak siap. Ya, tapi lama-kelamaan semakin kesini kelihatan juga mulai ada perkembangan sistem belajarnya juga diganti tiap bulannya, itu juga nunjukin bahwa sekolah itu peduli juga untuk terus berubah ke arah yang lebih baik gitu. Betul. Sekolah Gloria ini selalu kan, kamu rasakan tiap bulan berubah ya pola belajarnya. Bukan berarti pola yang lama itu nggak cukup baik, bukan berarti seperti itu. Tetapi sebetulnya terkait dengan perubahan ini kan kalau kita monoton aja dengan satu pola, apalagi kita virtual kayak gini kan ada titik bosan ya, seperti itu. Jadi sekolah itu berusaha untuk menciptakan satu kondisi yang variatif, sehingga anak didiknya tetap dalam proses belajar itu sangat berkualitas gitu, baik dari segi siswanya, dari segi orang tua. Jadi semua goal bisa didapat. Setuju nggak dengan istilah seperti itu? Setuju. Masa nggak setuju ya? Setuju ya. Oke. Nah, cara belajarnya gimana sih kira-kira kalian itu bagi waktunya kalau HL ini? Yang gimana Bu? Yang ya selama HL mau dengan pola yang awal, dengan pola yang ketiga dan keempat ini bagaimana? Oh, kalau Nathan belum mengikuti pola yang baru ya? Iya, saya belum Soalnya merasakan. Kan masih konsentrasi ke OSN, KSN luar. Pola yang baru. Kalau pola yang lama sih ngatur aja sih Bu. Jadi kalau misalnya ini waktunya HL ya Bu. Kan HL kalau menurutku kalau pola lama itu berarti dibagi dua ya Bu. Waktu kamu untuk melihat materi dulu, terus waktu untuk mengerjakan tugas itu. Jadi ya pinter-pinter aja atur waktu. Kalau tahu tugasnya ada berapa, misalnya tugasnya ada 4, ya coba aja atur waktu. Berarti satu tugas kira-kira butuh waktu berapa jam untuk materi sama untuk mengerjakan. Harusnya kalau sudah gitu dan nggak ada waktu kompromi buat leye-leye dan segala macam, ya semakin cepat semakin baik. Jadi ya pasti selesai seharusnya jam 3 itu. Jadi menurutku ya kamu harus tahu waktu dulu gitu Bu. Kalau memang ini kamu merasa harus untuk mengerjakan intens ya kerjakan. Tapi kalau menurutmu ini masih bisa diselingi sama waktu santai sebentar, ya itu tergantung kamu kan. Semua orang kan tahu Bu kapasitas mereka masing-masing. Gitu. Betul. Seva, bagaimana Seva? Ya kurang lebih sama sih pola belajarnya, kan sudah ada waktunya sendiri ya di satu hari itu. Ya sudah, waktu jam-jam itu difokusin benar-benar untuk belajar aja. Kalaupun ada waktu sisa ya digunain untuk yang lain, tapi ya digunain untuk belajar dulu supaya nanti bisa fokus gitu Bu. Kalau dilakuin barengan nanti takutnya nggak fokus. Soalnya aku kalau orangnya ngelakuin 2 hal bersamaan di waktu yang sama gitu biasanya justru makin nggak fokus. Tapi kalau fokusin ke satu hal bisa lebih baik harusnya hasilnya. Oh gitu ya. Jadi fokus dulu ke setiap permasalahan, selesai dulu satu, terus fokus ke yang lain kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalian berdua ini kan siswa yang termasuk orang sibuk ya. Siswa yang sibuk dengan prestasi, dengan kegiatan organisasi. Nah, apakah porsinya itu sama? Cara baginya ketika waktu offline dulu dengan sekarang di masa online atau pandemi? Kalau Seva dengan organisasinya mungkin ya. Kalau Nathanael dengan OSN-nya ini berarti harus over lagi dalam hal belajar, harus ekstra lagi maksudnya, seperti itu. Gimana Seva? Ya, terima kasih Bu pujiannya. Pujian atau ujian ya? Ujian gimana? SIM nantinya. Aku bagi waktunya untuk organisasi sih ya itu tadi. Kalau habis sekolah ya baru ngurusin yang lain. Kalau waktunya sekolah ya sekolah, begitu. Jadi pertanyaannya apa ya tadi? Cara bagi waktu, karena kan kamu porsinya nggak cuma belajar, tapi misalkan ngurusi organisasi. Nah,
seperti itu bagaimana ngaturnya? Sampai semua kegiatan jalan loh OSIS-nya ya, atau banyak sekali kegiatan yang dijalankan juga walaupun online. Oh ya, justru online enaknya lebih fleksibel sih waktunya. Justru waktunya lebih banyak. Kalau lihat jam belajarnya, kalau dulu di offline kan jam 3 ya jam 3 terus. Kalau sekarang di online kan bisa lebih bebas, bahkan bisa lebih cepat dari jam 3 selesainya, asal lebih niat untuk kerjanya aja gitu kan. Nah, jadi ya waktunya ya pasti bisa membagi untuk OSIS juga bisa, untuk sekolah juga jalan itu ya karena itu, Bu. Nggak ganggu kegiatan yang lainnya karena kan waktunya juga bisa dibilang bebas, fleksibel ya. Kita bisa ngatur gitu ya. Tapi kan akhirnya tidak ada sesuatu yang rutin, betul ya? Itu apa nggak ganggu? Maksudnya dengan kegiatan yang lainnya atau dengan pola hidup sehatnya? Oh, tidak terlalu ganggu juga sih. Sebenarnya waktuku juga banyak setelah habis dari HL ke malam itu kan juga banyak pol waktunya. Jadi ya digunain aja waktunya itu. Oh gitu. Kalau Nathan, ya gimana? Porsi belajarnya nambah ini, betul nggak sih bukunya sudah di yang berapa ribu halaman dipinjam semua ini? Bagaimana? Nah, bener sih Bu, waktunya itu lebih fleksibel dan lebih banyak Bu kalau dibilang ya Bu. Proporsi waktu yang ada yang bisa kita gunakan kalau online lebih banyak Bu. Jadi ya meskipun lebih sibuk karena menyesuaikan dengan sistem online, tapi ya lebih banyak juga Bu waktunya. Jadi kan kalau sebelum pandemi ya Bu, itu kan banyak waktu yang terbuang untuk misalnya perjalanan atau ya error time seperti itu. Kalau online kan nggak ada Bu. Jadi setelah sekolah ya sudah selesai. Kamu ngapain ya? Nggak usah pulang rumah dulu atau pulang sekolah dari rumah. Jadi ya lebih banyak waktunya Bu. Terus kalau belajar buat persiapan lombanya sih ya jujur lebih banyak juga sih Bu. Lebih banyak soalnya ya di rumah tuh kondisinya lebih kondusif lah kalau untuk aku. Jadi aku lebih bisa fokus juga gitu. Kalau dulu di sekolah kan harus ya pergi ke perpus, nyiapkan tempat yang kondusif. Nah itu lebih kondusif di rumah. Benar. Lebih kondusif di rumah. Oke. Yes. Nah, kalau tadi sudah kita berbicara tentang proses belajar, tentang pembagian waktu, apa yang dilakukan di tengah-tengah kesibukan, dan tetap harus meraih prestasi, ya toh, betul ya. Nah, misalkan nih, kalau ada kesempatan lagi, kalian ini kan sekarang bisa dibilang untuk prestasi sendiri-sendiri nih runningnya, betul nggak? Biasanya kalian kan satu tim. Biasanya satu tim. Oh. Ya, ada lagi kan yang satu tim? Ada. Bagi tugasnya bagaimana ini? Bagi tugas. Atau masih belum ke sana? Sama Bu, kan setiap kalau mau lomba ya Bu. Kalau tim kan ada proporsinya masing-masing ya Bu. Sama kalau sebelum pandemi ya setiap anggota ya tahu diri sendiri, ya belajar materinya, belajar proporsinya. Sekarang sih harusnya juga sama sih Bu, cuman belajarnya biasanya kalau dulu belajarnya satu ruangan gitu. Kalau sekarang kan ya di rumah sendiri-sendiri gitu. Gitu Stefan, nggak ngerasa ada yang hilang Stefan? Terasa sih Bu. Terasa. Justru di rumah lebih banyak godaan untuk melakukan aktivitas yang lain kan. Kalau di sekolah kan, kalau di sekolah kan lebih enak suasananya belajar begitu. Godaannya apa itu Stefan? Yo makan tidur HP begitu. Oh gitu. Oke, biasanya kalian kan satu tim 3 serangga itu? Ya terkenalnya begitu. Dengan siapa? Dexter Lim. Luar biasa. Nanti kapan-kapan kita undang Dexter Lim ya. Oke. Nah, ini tadi sudah bicara tentang teknis belajar dan lain sebagainya. Lah pasti ada waktu senggang toh. Betul ya? Masa nggak ada sih selama 20, pasti ada kan? Nah, kira-kira waktu senggang itu ngapain aja? Boleh, sama Nathan duluan. Oke, waktu senggangku. Kalau waktu senggangku, biasanya kalau waktu senggangku itu ada sore sama malam ya Bu. Kalau sore tergantung Bu. Kalau ngantuk ya diistirahatkan dulu badannya. Kalau enggak ya free time lah, free time.
Terus kalau Full time. malam biasanya aku lebih anu Bu. Jadi ada waktu yang memang khusus buat berkumpul sama teman, misalnya main gitu, main game. Ya wes, Oh, jadi main game online. iya. Oh. Jadi aku Terus? hampir setiap hari sih ada waktu ya Bu, buat itu. Jadi aku siapin waktu buat itu. Soalnya ya menurutku dalam sehari itu ya anak waktu buat santai-santai gitu. Tapi Porsinya kalau berapa? memang porsinya ya sejam 2 jam. Oke. Seva, bagaimana Seva? Mengalir aja Bu. Jadi banyak-banyak kalau waktu senggang itu ya lakuin apa yang pengen dilakuin. Kalau mau tidur ya tidur, atau mau main HP atau lihat YouTube ya sudah lihat YouTube aja gitu. Random ya kadang-kadang Bu, yang dilakuin itu. Oh, berat badan naik enggak? Enggak, Oh, stabil, bisa ya? Berarti olahraga juga? turun. Hah? Turun. Wih. Tersiksa? Enggak. Oh iya. Belum. Tapi olahraga kan? Ada. 1 Jarang, minggu Bu. sekali. Jujur jarang Bu. Berat badan naik ya Nathanael? Itu Bu, itu saya berharap naik tapi nggak tahu. Body saya nggak bisa naik Bu, beratnya. Susah sekali. Enak ya. Masih makan banyak ya tetap aja ya. Nah ini kalian kelas 3 ya. Pasti waktu di awal kelas 3 bahkan kelas 2 atau bisa jadi juga mulai kelas 1 sudah memikirkan nih planning ke depannya bagaimana. Betul ya. Kira-kira ke depan mau kuliah apa nih? Seva sama Nathan. Siapa dulu boleh? Aku dulu ya. Oke, Seva. Aku mau ambil di bidang kuliner Bu. Jadi Kenapa gitu? Aku mau jadi chef dan juga bikin restoran sendiri gitu deh. Waduh, kenapa gitu? Kamu lah ahli fisika. Kok larinya ke kuliner? Biasanya ngitung beton ya loh, enggak. Enggak, maksudnya larinya kok ke kuliner. Ya, karena saya lebih suka masak daripada ngitung fisika begitu, Bu. Oh gitu. Iya. Apa sih tertarik dengan kuliner? Yang paling menarik sehingga kamu pengen masuk ke dunia kuliner? Yang menarik ya. Yang menarik itu lebih ke saya mau explore aja sih. Saya mau explore ke budaya kuliner di luar. Jadi kan budaya kuliner akan luas di dunia, itu saya mau explore dari sana caranya. Orientasinya kuliner untuk kita, maksudnya dalam negeri sendiri atau kuliner luar negeri? Luar ya? Luar, ya. Kenapa enggak coba kita mengeksplor tentang masakan-masakan atau kuliner tradisional yang dikembangkan jadi sesuatu yang lebih internasional gitu? Nah, itu bisa penerapannya, Bu. Tapi ilmunya saya ambil di luar. Oh, begitu. Mau rencananya kemana? Di Sydney. Oh, di Sydney. Kenapa di Sydney? Aku baca sih di Australia soalnya itu tempatnya cocok buat pelajar, soalnya disediain waktu untuk part time work juga banyak gitu. Jadi sekaligus belajar bisa sambil bekerja juga, cari pengalaman dan lain-lain. Terus buka restorannya balik lagi ke Indonesia ya? Semoga begitu. Jawaban semoga ini berarti ada pilihan kedua. Oke. Nathanael, bagaimana? Mau kuliah jurusan apa? Sama mau di mana? Saya mau kuliah jurusan kedokteran, Bu. Pendidikan dokter. Kenapa dengan kedokteran? Menurut saya sih memang minat saya di situ ya, Bu. Jadi kan dari dulu kan memang sukanya biologi. Terus setelah explore di SMA itu, oh ternyata kok saya lebih cenderungnya ke kedokteran. Terus selain itu, saya tertarik sama profesi dokter, Bu. Kenapa profesi dokter? Profesi dokter itu kan idealnya ya, Bu. Idealnya sembari pekerjaan, sembari juga melakukan pekerjaan mulia gitu. Oh jadi profesional yang lain nggak mulia nih ceritanya? Iya, Bu, mulia. Cuman idealnya kalau dokter ya, Bu. Gimana ya pasti ada porsi untuk itunya tuh, Bu. Nah, gitu. Menurut saya gitu. Nah, mengangkat isu. Oh, sebentar. Sebelum sampai mengangkat isu, mau kuliah di mana? Kuliah
kampus impian UNER, Bu. Oh. Kedokteran UNER. Kenapa seperti itu? Kenapa pilih di UNER? Nah, terus UNER kan negeri favorit ya, Bu. Negeri favorit dan ya memang terbukti bagus. Apalagi kedokterannya juga terbukti top gitu. Berarti lulusan PTN ya lumayan ya. Semoga, Bu. Amin. Oke. Nah, yang Ibu mau tanyakan ini isu, tapi mungkin lebih tepat ke dua-duanya boleh. Sekarang kan pandemik nih, kita tidak pernah tahu berakhirnya kapan, tapi semoga segera berakhir. Setuju ya? Nah, kalau kamu melihat masa pandemik ini banyak ini dokter yang juga pada akhirnya dalam tanda kutip banyak yang tumbang karena profesional yang mulia yang dikerjakan. Berikut juga dalam dunia bisnis, ya toh, mungkin banyak yang bisa dibilang mengalami pasang surut yang lumayan, ya toh. Nah, kayak gitu bagaimana ini, Seva dan Nathanael? Apakah tetap enggak, saya tetap ini rencana saya ke depan seperti ini. Bagaimana? Siapa dulu? Boleh, Seva boleh. Oke, kalau aku ya, Bu. Aku maksud Ibu nggak takut mati ya, Bu? Nggak takut mati jadi dokter. Nggak harus gitu ya? ke sana sih, tapi kan lumayan dampaknya itu lumayan besar iya. juga. Betul, bidang kesehatan ya. Saya pikir lagi nih, Bu. Kan sekarang ya, Bu. Sekarang banyak dokter yang sudah ya tumbang, kata Ibu tadi, tumbang. Jadi ya kesempatan saya, Bu, untuk menggantikan posisi mereka gitu. Kalau menurut saya gitu. Meneruskan. Iya, meneruskan. Oke, meneruskan kerjaan yang mulia, begitu ya. Oke, sehat. Ya, diterjang aja, kan kita juga nggak tahu ini pandemi bisa selesai kapan. Betul. Kalaupun selesainya lebih cepat, ya syukur-syukur. Kalau masih kepanjangan terus, kan ya berarti harus diperjuangin terus ya, optimis aja gitu. Oke, mantap ini ya. Nah, harapan terbesar untuk sekolah Gloria bagaimana kira-kira untuk teman-teman yang lain nih yang lagi HL, sama-sama tahu nasibnya lagi HL semuanya. Bagaimana kira-kira? Untuk teman-teman yang lagi HL, ya gini, kita kan udah di rumah juga sekian lama, pasti kan sudah terbiasa juga, apalagi sekolah juga menyiapkan yang terbaik ya kan buat siswa-siswinya itu. Ya kita juga sudah selayaknya untuk ngelakuin yang terbaik juga, dengan belajar yang rajin, belajar dengan niat gitu, meskipun di rumah masing-masing dengan segala keterbatasannya. Mantap. Nathanael, bagaimana? Ya buat teman-teman lain yang lagi HL. Yang pertama, HL ini kan model belajar yang sudah kita jalanin lama ya, Bu. Jadi sudah nggak ada alasan untuk menyesuaikan diri, nggak ada, Bu. Jadi ya kalian harus sudah adaptasi, berarti sudah adaptasi dan bisa mengikuti dengan baik gitu. Nah, terus untuk ilmu ya, Bu. Untuk ilmu, kalau prinsipku sih gini, Bu. Meskipun sebelum pandemi juga, kalau misalnya di sekolah tujuan utamanya untuk cari ilmu tapi bisa dapat yang lebih, ya kenapa enggak, Bu? Yang lebih, contoh yang lebih? Yang lebih ya bagaimana kalian bisa mengembangkan minat kalian, bakat kalian, terus bagaimana kalian bisa eksplor diri kalian, yaitu sesuatu yang lebih yang menurutku harus diperjuangkan gitu. Jadi buat teman-teman, karena ini masanya juga online juga, saya kira carilah peluang itu lebih banyak. Peluang itu lebih banyak dan kalian harus bisa cari itu. Jadi dengan waktu yang ada, kalian mau mengembangkan minat kalian itu lebih fleksibel dan menurutku lebih mendukung. Jadi kalian harus bisa tahu diri kalian dan mengembangkan potensi kalian itu. Dapatkan yang lebih. Oke, luar biasa ini tips-tipsnya. Oke, mungkin kita sampai di sesi terakhir. Sesi terakhir ini kita main games dulu ya. Nanti harus tulis-tulis jawaban paling cepat langsung dibuka ya. Jadi ketika Bu Shirley bertanya, misalkan apa dengan apa, pilih jawabannya apa, ya toh, ditulis saja. Terus nanti mungkin Ibu akan tanyakan alasan singkatnya saja secara cepat. Tapi cepat jawabnya, enggak boleh mikirnya lama ya. Jadi jawabannya harus cepat ya.
Oke, sudah siap, sudah ada Ada. lembar Siap, jawabannya. siap. Mantap. Mungkin satu lembar bisa satu jawaban saja ya. Oke. Oke. Sudah siap ya? Oke. Yang pertama. Nggak pakai mikir ya, langsung kasih tunjuk. Oke. Di rumah atau di sekolah? Rumah. Itu salah. Kenapa di rumah? Kenapa di rumah? Karena di rumah ya itu Bu, di rumah itu kan tempat nyamannya ya Bu. Semua orang nyamannya tempat nyamannya di rumah gitu. Oh. Seva, kenapa Iya. di rumah Seva? Lebih enak di rumah, soalnya kan ya masa kita tidur di sekolah, mandi di sekolah. Di sekolah bukan tempatnya tidur, mbak mandi toh. Nah, Iya di toh. rumah kan berarti. Ya tapi kalau belajar ya tetap di rumah, Bu. Belajar tetap di rumah. Terus di Soalnya sekolah? lebih fleksibel aja Terus waktunya. di sekolah bagaimana di sekolah? Di sekolah juga baik. Nah, semuanya kan meskipun sekolah aku kan jadi my second home Bu. Jadi itu jadi rumah juga. Jadi Second awalnya harus di rumah gitu. Luar biasa jawaban yang diplomatis. Oke. Pertanyaan kedua. Ayo, siap? OSIS atau kompetisi? Yap, silakan. Wow, jawabannya sama. Kenapa OSIS? Kenapa nggak kompetisi? Padahal ada Iya, loh Bu. programnya OSIS juga ngajak teman-temannya kompetisi. Kenapa pilih OSIS? Ibu kan suruh pilih salah satu ya Bu. Ya, sebenarnya dua-duanya penting. Dua-duanya itu dampaknya besar. Cuma kalau OSIS kan dampaknya itu lebih luas ya Bu. Kalau misalnya kompetisi mungkin lebih ke satu bidang minat ya Bu. Kalau OSIS itu kan secara general soft skillmu diasah ya Bu. Nah, menurutku lebih bagus soft skill daripada hard skill. Misalnya minatmu dalam bidang aku kedokteran biologi itu akan lebih baik kalau kamu punya soft skill yang baik gitu. Jadi OSIS ini top banget. Ya setuju Bu. Jadi selama ini memang aku belajar lebih banyak hal lewat OSIS daripada belajar apapun ya tentang karakter atau soft skill di persiapan untuk kompetisi. Jadi belajar lebih banyak aja di OSIS gitu. Mantap, mantap. Next, siap-siap. Nah, Seva, ganti kertas. Oke ya. Pak Diego apa Pak Alvin? Pak Diego atau Pak Alvin? Oke, 3, 2, 1. Pak Diego. Wah, kalian orang dua cocok rasanya. Makanya bener kalian maksudnya satu tim ya. Chemistry Iya, dapat. Iya, Pak Diego. Kenapa Pak Diego? Wali kelas kami, Bu. iya, Itu wali wali kelas kelas kami. 2 tahun loh, masuk sudah 2 tahun dia. Oh, masalah hutang budi nih ceritanya. Bener. Ya, Bu. Pernah diajar Pak Alvin toh? Pernah. Sampai sekarang, Bu. Oh, sampai sekarang Pak Alvin. Loh. Enggak ya? Wah, lupa sudah. Kenapa? Iya toh. Loh, Pak Diego wali kelas 2 tahun sempat. Saya 1 tahun apa 2 tahun? 1 tahun kan? 2 tahun. 2 tahun. Aku sama 11. Oh, mantap, mantap. Next. Oke. Matematika atau fisika? Aduh. Wis ada sing kena ini. Aduh, iya toh, matematika atau fisika? 3, 2, 1. Met. Duh. Waduh, janjian ini saya ini. Iya toh. Kenapa Met? Kenapa Met? Pak Diego lagi. Bukan, beda, Bu. Kenapa Met? Matematika, kenapa ya? Lebih bisa di situ, Bu, aku, Bu. Matematika. Terus kenapa kemarin gak ikut lomba yang lainnya itu, yang ada matematikanya itu? Oh, lebih bisa, cuman kalau minatku bukan di situ, Bu. Oh, oke. Lebih diplomatis. Iya. Oke, Seva. Kalau aku- Seva, ini sulit loh. Aku heran kamu pilih math daripada fisika. Ya, kalau kita jawab fisika, ibu ngomong fisika ya sulit. Kenapa nggak jawab matematika? Bukan, maksudku Kan sulit, Bu. kamu kan lebih ke bidang itu gitu loh. Heran ibu kamu pilih math. Fisika itu aku semakin mendalami semakin ketemu kalau itu sulit.
Kalau matematika kan masih di permukaan, anggapannya masih gampang. Pilih itu. Oke, pilih yang lebih memudahkan ya. Iya. Memudahkan. Next. Terorganisir atau spontan? Oke. Terorganisir atau spontan? Beda sih. 3, 2, 1. Spontan. Oh, Loh, spontan. sama ya? sama lah. Kenapa spontan? Kalau teman-teman tahu, aku kan orangnya spontan ya, Bu. Jadi aku lebih ke spontan daripada pemikir gitu, Bu. Jadi ya di OSIS pun yang lebih dominan itu aku lebih spontan. Jadi ya menurutku kan beda-beda ya, Bu, setiap orang, Bu. Ya itu aku lebih ke spontan gitu. Gitu. Siapa? Ya kalau aku soalnya dari pengalaman ya Bu, semakin tak organisir, Makin nggak jadi. semakin nggak jalan Bu. Ya, aneh loh. Jadi sebenarnya spontan aja. Spontan mumpung waktu kepikiran langsung dikerjain itu kan lebih niat. Padahal kamu ketua OSIS loh. Bisa? Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Oke. Kenapa Bu? Oke, sudah bingung status ya. Oke. Next. Dance atau music? Wah, Arahnya saya tahu mau kemana ini. Dance atau music? belum tentu saja. Pasti beda sih tapi. 3, 2, 1. Kan beda kan. Oh, kan. Nah, ini jadi ada cerita. Yang music dulu. Saya memang itu, Bu, saya musikal, Bu, bukan dancer. Berarti siapa dancer? Oke. Lebih senang musik ya? Iya, Bu, saya lebih senang musik. Pop atau lainnya? Kaku, Bu, kalau ngedance, Bu, nggak bisa. Pop atau lain? Genrenya apa? Guli. Masa Jenis ayam kan. pop, ayam guli. Genrenya apa? Pop, jazz, ya? gitu. Oh, pop jazz. Oh, tapi aku dengar-dengar kamu gak menguasai ya, sedangkan punya Eglen yang pop aja. Katanya aku dengar-dengar kamu menyerah dengan kunci-kuncinya gitu ya. Mungkin itu Selamat malam. salah orang, Bu. Salah. Saya ini lebih suka dance kan. Gimana siapa dance? Oh ya, aku dengar ya punya grup toh. Grup apa ya? Oh, pura-pura lupa ya toh. Grup belajar. Ya ada. Gimana siapa? Kenapa Lebih dance? suka dance. Saya lebih suka yang bisa dilihat visual. Kan musik itu didengarkan. Contohnya kayak gimana siapa? Bisa siapa? Maksudnya? Contohnya, kamu menandakan kamu senang dance. Satu gerakan aja mungkin. Aduh Bu, malu Bu kalau di sini. Oh. Ada rekamannya kalau di YouTube sudah ada. Oh, di YouTube ya ada ya? Apa Ada. namanya siapa? Oh namanya? Yang di YouTube. Pink Black. Oh, luar biasa. Oke, Ya, ganteng-ganteng ya? Kebalikannya. Kayaknya. Mantap. Oke. Yang berikutnya. Wih, ada lagi. Ada lagi, masih ada 2. Bu Shirley atau Bu Melisa? Ini juga berat. 3, 2, 1. Ini terpaksa atau bagaimana? Aduh, kalau dilihat Bu Mel, saya jadi sungkan ini. Kenapa? Kenapa? Lebih sering sama Bu Sherry, Bu, kalau aku, Bu. Maksudnya? Ya, soalnya aku ya, Bu, anak kompetisi. Ya kan apa-apa ya lewat Bu Sherly, Bu. Oh gitu. Sebagai wakil kurikulum. Oh gitu. Padahal lewat Bu Melisa juga sebagai anak OSIS. Bagaimana? Iya sih, memang. Cuman ya itu, Bu, frekuensinya lebih sering ke Bu Sherly, Bu. Oh, saya pikir lebih berbahaya ini, iya toh. Oh, Siapa? Kenapa siapa? Ini kamu ketua OSIS loh, pertanggung jawabannya besar loh. Iya sih. Iya sih. Karena di Bu Shirley itu orangnya lebih easy going. Nah, itu aja deh alasannya. Easy going ya. Terus padahal semua guruku easy going loh.
Masa? Wah. Oke. Ibu lebih. Waduh, mantap. Jangan karena ibu yang wawancara ya. Oke. Itu salah satu alasannya juga. Benar. Oke, yang terakhir. 3 jam belajar konten atau 3 jam rapat OSIS? 3 apa tadi, Bu? 3 jam belajar konten, misalnya kamu fisika, kamu belajar biologi. 3 jam belajar konten atau 3 jam rapat OSIS? Waduh. Nah. Yap, 3, 2, 1. 3 jam belajar, 3 jam. Oke, pertanyaan, jawaban yang berbeda, luar biasa. Kenapa 3 jam belajar konten, Nathan? Karena 3 jam belajar konten masih bisa masuk, Bu. Kalau 3 jam OSIS itu susah masuknya. Habis rapat tambah kolong, ya maksudnya tambah banyak hal yang harus diselesaikan, begitu ya? Meskipun rapat sama belajar itu kelihatannya lebih susah belajar ya, Bu. Tapi lebih pusing rapat, Bu. Bener. Nek pulang-pulang bawa kerjaan banyak, betul ya? Betul. Seva, bagaimana tahan 3 jam rapat OSIS? Ketua ya harus tahan ya. Iya. Iya. Ya, meskipun aslinya juga nggak pernah lah sampai rapat 3 jam, capek Bu, rapat 3 jam. Tapi tetap milih rapat di OSIS. Kenapa? Soalnya lebih apa ya? Anehnya justru lebih tertantang untuk mikir di sana, Bu. Daripada waktu belajar. Gitu ya. Dari itu kita sesuatu yang lebih aplikatif ya. Kita masukkan. Ini lebih mengeluarkan apa yang ada di pikiran gitu. Oke, Nathan, Seva, terima kasih atas kehadirannya di podcast. Oh ya, sebelumnya Bu Syarwi mau nanya nih. Kira-kira kesan ya. Kesan kalian terhadap program baru sekolah kita ini, podcast ini bagaimana? Bagus Bu menurutku. Ini sesuatu yang baru, Bu. Platform untuk mengenal pendapatnya siswa gitu, Bu. Dan selama ini mungkin kurang ya Bu kalau di sekolah ya, Bu. Hanya sebatas personal dari murid ke guru gitu aja kan. Bahkan nggak ada forum yang memang dikhususkan untuk menyampaikan aspirasi. Jadi mungkin di dalam podcast ini ya itu bisa terjalankan dengan baik. Gitu. Oh, mantap. Bagaimana dengan Seva? Ya, bagusnya adalah berarti nunjukin kalau sekolah itu juga peduli dan mau merasa dekat dengan siswa-siswinya begitu Bu. Kan di sini bisa ada interaksi yang jelas antara guru, siswa, dengan sekolah begitu. Oke. SG1P ini program dari SMA Kristen Gloria 1 tahu pertama kali ini podcast luncur kalian langsung ini bintang tamunya. Sebetulnya konten kami arahnya adalah edukasi. Betul ya, dari apa-apa yang kalian ceritakan semuanya itu mengedukasi semuanya. Nanti banyak konten yang lainnya nih yang bisa dikonsumsi oleh semua siswa, guru, bahkan publik secara umum dari kontribusi SMA Kristen Gloria 1. Setuju ya untuk itu ya. Saya rasa juga OSIS juga bisa nanti buat seperti ini ya, program-program selanjutnya seperti itu. Bahkan nanti kalau kita terkait dengan segala fasilitas yang ada, nanti ya amin ya, semoga pandemik berakhir gitu ya, supaya kita bisa bertemu kembali dan banyak program yang kita kerjakan gitu ya. Amin Bu, amin. Oke. Untuk closing statement dari Nathan maupun Seva terhadap semuanya publik yang mendengarkan SG1P SMA Gloria 1 podcast ini bagaimana? Closing statement. Closing ya. Dari yang saya sharingkan ini jangan apa ya? Jangan jadikan sebagai pedoman gitu. Jadi ini sebagai dasar aja. Jadi ya kalian punya potensi sendiri di diri kalian. Jadi jangan berusaha jadi orang lain gitu. Jalannya kalian tuh beda sama jalannya kita gitu. Meskipun memang tujuannya sama untuk meraih sesuatu gitu. Cuman pasti semuanya punya jalan tersendiri dan ya, tugasnya kalian sendiri untuk cari tahu gitu. Semangat terus Bu. Mantap. Ya. Seva, bagaimana Seva? Yang terpenting itu punya mimpi yang tinggi Bu, punya mimpi yang jauh ke depan. Ya, itu penting supaya yang kita lakukan itu juga
berdasarkan targetnya kita. Kalau target kita rendah, ya wajar kalau kerja kerasnya kita juga rendah. Tapi kalau kita punya target yang sangat tinggi, pasti kerja kerasnya juga sangat tinggi. Jadi untuk yang nonton yang masih remaja, yang masih masa muda, punya target yang benar-benar tinggi, juga diikuti dengan kerja keras. Gitu. Mantap, kata kuncinya tetap ya. Jadi diri sendiri, jangan takut untuk terus meraih prestasi setinggi mungkin dengan cara berjuang yang luar biasa, gitu ya. Oke, ini anak-anak SMA Kristen Gloria 1 hebat-hebat. Sukses juga buat Nathanael dan Seva untuk meraih prestasi di kemudian hari. Di masa pandemik ini tetap kita jaga protokol, lakukan protokol kesehatan, tetap sehat ya sampai kita bertemu nantinya setelah pandemik ini selesai. Oke, itu saja podcast dari kita hari ini. Kita akan kembali lagi di podcast berikutnya dengan konten dan bintang tamu yang berbeda, unik, edukasi luar biasa. Sampai ketemu lagi. Mantap, Terima mantap. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.